Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan US kali ini saya diberikan topik tentang terapi cairan pada anak dengan diare. Ya, saya akan share screen. Ya, apa yang perlu dipertimbangkan pada terapi cairan pada anak dengan diare? Ya, yang pertama harus kita perhatikan bahwa distribusi cairan tubuh tiap kelompok umur itu berbeda. Ya. Makin kecil seorang anak, ya, itu akan proporsi airnya akan lebih besar. Artinya kebutuhan cairannya akan lebih besar. Dan apa artinya juga? Artinya begitu dia mengalami dehidrasi juga dia akan membutuhkan cairan yang lebih banyak. Yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan ya komponen-komponen pelarut apa yang ada di cairan ekstraseluler dengan intraseluler. Kita ketahui bahwa di ekstraseluler yang paling dominan itu natrium, ya, sementara di intraseluler kalium. Ya. Nah, artinya begitu dia ada keadaan suatu hiponatremi atau hipernatremi, memang itu menggambarkan gambaran yang sesungguhnya dari plasma darah, ya, dari keadaan cairan ekstraseluler. Tetapi kalau dia misalnya kaliumnya itu rendah, ya, itu belum tentu karena pada diare itu banyak sekali keadaan-keadaan yang sepertinya hipokalemi, ya. Bahkan hipokaleminya sangat berat kalau kita lihat sampai 1,5 seperti itu. Nah, pada pasien diare ini kadang-kadang memang seperti itu, ya. Tetapi apakah ini menimbulkan gejala apa tidak? Nah, itu belum tentu, ya. Karena itu kalau kita mau memastikannya nanti kita harus melakukan EKG, ya. Karena yang paling penting pada keadaan hipokalemi itu yaitu rasio antara kalium intraseluler dengan kalium ekstraseluler, dan itu bisa kita ketahui dengan kita melihat gambaran EKG. Nah, kemudian harus diperhatikan juga ya terjadi pergerakan air dan solut, ya. Solut ini artinya partikel-partikel yang larut dalam larutan, pelarut, ya. Ini terjadi gerakan yang apa ya, yang mengalami keseimbangan antara intravaskuler, intersisil, dan intraseluler. Nah, pada akan sangat juga tergantung dengan tekanan osmotik, ya. Kalau kita ketahui di cairan ekstraseluler itu banyak sekali natrium, ya, sementara di intraseluler banyak sekali kalium, ya. Nah, di intravaskuler juga kita ketahui bahwa yang menahan cairan itu ada dua, itu tekanan onkotik dengan tekanan hidrostatik. Nah, karena itu untuk menyeimbangkan tekanan hidrostatik yang tinggi di intravaskuler diimbangi dengan tekanan onkotik yang dilakukan oleh albumin, ya, sehingga seimbang seperti itu. Nah, pada keadaan diare kadang-kadang natriumnya banyak keluar, ya, sehingga air juga banyak keluar, tetapi di intravaskuler kehilangan cairan intravaskuler itu lebih sedikit dibandingkan intersisil. Kenapa? Karena albuminnya kan nggak keluar, ya. Jadi ada mekanisme yang menahan cairan agar tetap di intravaskuler, ya. Kita ketahui pada diare sangat jarang sekali terjadi shock, ya. Shock dalam arti kata yang tekanan darah tak terukur, ya. Nah, tidak teraba seperti itu. Nah, kalau kita memberi cairan artinya kita itu memberi cairan intravena, ya, pada dehidrasi berat. Nah, ini cairan dari intravena ini akan ke plasma, ya, kemudian ke ekstraseluler dengan ke intraseluler, cairan itu terjadi keseimbangan. Nah, volume cairan intravaskuler ini berperan penting, ya. Kenapa? Karena di sinilah volume darah yang berfungsi untuk mempertahankan fungsi organ-organ vital, ya, jantung, otak, dengan ginjal, ya. Karena itu pada terapi diarenya nanti pada dehidrasi yang berat kita penting untuk mempercepat pengisian volume intravaskuler ini. Nah, kita ketahui dalam keadaan normal seperti ini, jadi terjadi keseimbangan, ya, distribusi cairan antara intravaskuler, intersisil, dengan intraseluler. Nah,
Di intraseluler yang dominan ini kalium, sementara di ekstraseluler yang dominan itu natrium. Kita ketahui bahwa ini disebabkan oleh kenapa? Karena adanya pompa natrium kalium kan. Ya, natrium pompa yang bekerja terus sehingga natrium yang intraseluler dikeluarkan ke ekstraseluler, sementara kalium yang di ekstraseluler dipaksa masuk ke intraseluler seperti itu. Nah, kemudian terapi cairan ini sendiri ya, terapi cairan maintenance aja biasanya terjadi banyak aliran, jadi banyak mazhab ya. Begitupun sebenarnya terapi rehidrasi pada dehidrasi karena di hari ini banyak juga sih aliran. Kenapa sampai seperti itu? Karena gini, karena pengaturan air dan elektrolit dan tekanan darah itu sangat kompleks ya, di mana ginjal, saraf, dan sistem hormon itu berperan. Ya. Jadi ada yang beberapa center itu memakai natrium yang agak lebih rendah. Ya. Kemudian ada center yang memakai natrium yang tinggi, ya. Bahkan di luar negeri ada pakai NaCl seperti itu. Ya, tetapi kita nanti akan mengacu pada WHO. Ya. WHO menggunakan ringer laktat atau ringer asetat seperti itu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena pengaturan cairan ini sangat kompleks dan sangat dinamis, dan dia memang disetting biar keseimbangan seperti itu. Ya. Yang pakai natrium rendah itu nanti ginjal akan mempertahankan natriumnya, ya. Sementara pakai yang kalium natrium tinggi, mungkin nanti ginjal akan cepat mengeluarkan natrium jika terjadi ketidakseimbangan seperti itu. Nah, tapi pada anak-anak yang kritis kadang-kadang itu harus hati-hati ya, karena kadang-kadang kemampuan untuk organ-organ itu mengadaptasi itu berkurang. Nah, pada di hari ini sesungguhnya terjadi apa? Terjadi kehilangan cairan di usus ya, di saluran cerna. Kenapa? Karena absorpsi yang berkurang dan atau sekresi yang meningkat. Ya. Ini akan menyebabkan nanti volume vena porta berkurang, vena porta berkurang, ini akan menyebabkan sistemik berkurang ya. Kemudian kalau sistemik pun akan menyebabkan tanda-tanda dehidrasi ya. Kalau sudah terjadi tanda-tanda dehidrasi, ini artinya apa? Volume ekstraseluler itu berkurang sekali ya. Kemudian akan menyebabkan perfusi jaringan berkurang ya, sehingga terjadi peningkatan nadi ya, strok volume jantung berkurang ya. Ini akan menyebabkan gangguan sirkulasi yang bisa menimbulkan shock ya, kalau terlambat ditolong itu menyebabkan kematian. Nah, kemudian bisa juga terjadi gangguan elektrolit dan asam basah ya. Nah, anak-anak yang diare itu hati-hati itu akan terjadi hipoglikemi ya, akan kalau lama kelamaan akan menyebabkan gangguan gizi ya. Nah, kalau shock ini tidak teratasi ya, pada dehidrasi berat itu akan menyebabkan gangguan organ-organnya, sehingga kita akan melihat nanti adanya insufinsi alat-alat vital ya, ada misalnya asidosis, alkalosis, macam-macam seperti itu, turun kesadaran seperti itu ya. Nah, di hari sendiri ini terjadi karena yang saya sebutkan tadi, yaitu terjadi karena cikal bakalnya absorpsi yang berkurang dan atau sekresi yang meningkat ya, sehingga terjadi akumulasi cairan elektrolit dalam tinja ya. Ini melalui 3 mekanisme ya, mekanisme sekretorik, mekanisme osmotik, mekanisme sitotoksik. Nah, untuk tata laksananya sebetulnya nggak berpengaruh ya. Tetapi kita bisa memprediksi, oh kalau pada mekanisme sekretorit apa yang terjadi? Yang terjadi ini kehilangan cairan dan elektrolit yang sangat banyak ya. Saya ambil contoh nih pada keadaan kolera ya. Pada kolera dia akan menghasilkan eksotoksin ya. Kuman koleranya itu akan melekat dulu ya. Lewat selat nanti akan ada reseptornya. Nah, setelah dia lekat nanti akan mengeluarkan enterotoksin ya. Enterotoksin ini akan diterima oleh reseptor ya. Nah, dengan melekatnya enterotoksin di reseptor ya, nah second messenger yang ada di reseptor tersebut yang di intraseluler akan lepas, dan dia akan berkeliaran di dalam intraseluler dan dia akan melekat di pompa klorida. Nah, kita ketahui bahwa pompa klorida ini bersifat sekresi ya, sehingga keluarlah klorida di situ ya. Nah, sebagian klorida nanti akan diserap ya, dan akan digantikan bikarbonat ya. Nah, kemudian klorida yang keluar tadi dia akan membawa juga kalium natrium
kalium dengan natrium. Nah, sehingga pada di hari itu akan jelas sekali kekurangan klorida, kekurangan bikarbonat, kekurangan sodium, kekurangan kalium. Nah, otomatis karena ini elektrolit dan dia akan membawa air. Ya. Jadi pada di hari sekretorik ini akan kehilangan air, bikarbonat, kalium, natrium dengan klorida seperti itu. Ya. Dan dia akan mirip plasma seperti itu, ya. Nah, kalau mekanisme osmotik gimana? Kalau mekanisme osmotik ini karena pengaruh makanan, ya. Kita ketahui bahwa makanan itu kalau tidak diserap kayak laktosa itu di usus kecil dia akan membawa air, ya. Kemudian di kolon dia akan diurai-urai menjadi asam lemak rantai pendek, asam gas hidrogen, gas CO2, gas metan seperti itu, ya. Nah, ini tidak banyak membawa elektrolit, ya. Nah, apalagi di hari berlemak. Kenapa di hari berlemak agak kurang? Karena gini, karena lemak ini mempengaruhi tekanan osmotik tidak seperti yang lain, ya. Kalau yang lain kayak natrium, begitu kita naikkan 2 kali, tekanan osmotiknya akan bertingkat 2 kali. Kalau lemak tidak, ya. Karena itu pada yang berlemak biasanya fesesnya walaupun berair enggak terlampau berair dibandingkan yang lain. Protein, kalau protein nanti kalau tidak diserap dia akan diurai jadi asam-asam, diurai jadi ureum, jadi urea seperti itu. Jadi dia akan bersifat basah, tetapi juga tidak akan membawa elektrolit yang terbanyak, membawa elektrolit yang banyak. Nah, gimana kalau mekanisme sitolitik? Ini biasanya karena peradangan atau karena virus, ya. Nah, saya ambil contoh karena virus. Virus biasanya menyerang villi di puncak-puncak villi atau di leher villi tergantung jenis virusnya. Nah, dengan penyerang itu apa yang terjadi? Sitolitik, ya. Jadi sitolitik jadi enterositnya hancur di permukaan villi, ya. Di permukaan villi, ya. Jadi dia akan hancur di situ, ya, akan memendek. Ya. Kita ketahui bahwa enterosit di daerah villi ini akan banyak sekali mengandung enzim-enzim pencernakan, ya. Otomatis enzim-enzim pencernaan akan berkurang, ya, sehingga terjadilah diare osmotik. Nah, karena dia memendek, terjadi kompensasi, terjadilah hipertrofi dan hiperplasi di kripta. Ya, kita ketahui bahwa di kripta ini bersifat sekresi, ya, sehingga akan terjadi diare sekretik, diare sekresi. Jadi terjadi diare campuran antara diare osmotik dengan diare sekretik, ya. Karena itu ini akan mempengaruhi bentuk feses, ya. Kalau diare sekretorik tadi itu akan berair, ya, dengan kadar elektrolit yang tinggi nih, ya. Sementara diare osmotik nanti berair, kadang cuma berampas, kadang cuma semi solid gitu, ya, dengan kadar elektrolit yang rendah. Nah, kalau diare sitotoksik atau peradangan ini campuran antara diare sekretorik dengan diare osmotik, ya. Nah, dalam mendiagnosis diare akut, menulis diare, ya, diare akut atau diare persisten, kita membutuhkan 2 informasi, udah berapa lama ada darah nggak dalam tinja, ya. Nah, kalau di bawah 14 hari kita namakan diare akut, ya. Kalau di 14 hari ke atas dinamakan diare persisten, ya. Kemudian ada darah dalam tinja, ini akan mempengaruhi diagnosisnya, kita namakan disentri. Baru kemudian, kita lihat tanda dehidrasinya. Kalau berdasarkan MTBS, ya, MTBS ini mengadopsi dari WHO. Jadi klasifikasi WHO terkini itu sama dengan klasifikasi MTBS seperti itu. Nah, untuk menentukan derajat dehidrasi, ya, itu banyak, ya, tadi yang saya sebutkan dari WHO, ya. WHO ini yang diadopsi oleh MTBS, ya. Kemudian dulu program P2 diare itu beda, ya. Dulu juga ada skor dari Moresking seperti itu. WHO tahun 74 seperti itu, ya. Nah, sekarang kita pelajarin satu-satu, ya. Untuk yang menurut WHO atau P2 diare sekarang, ini cukup 4 informasi yang kita perlukan, ya. Lihat keadaan umumnya, kemudian lihat mata cekung, ya, beri anak minum, apakah anaknya minum males ataupun minum lahap. Kemudian cubit kulit perut, ya. Kita lihat kalau dia sangat lambat di bawah 2 detik, ya, kalau lambat 1-2 detik seperti itu. Nah, kita memenuhi kriteria yang berat, kita berat.
2 ringan sedang, 2 berat kita anggap berat. Jadi kita minimal memenuhi 2 kriteria seperti itu ya. Yang untuk yang berat itu keadaan umumnya letargis, tidak sadar, matanya cekung, kemudian minumnya malas minum, kemudian tidurnya lebih dari 2 detik ya. Sementara yang ringan sedang biasanya anaknya gelisah, rewel atau mudah marah ya, mata cekung ya. Kemudian haus minum dengan lahap, kemudian turgornya kembali antara 1 sampai 2 detik. Nah, ini yang kemarin yang P2D sebelumnya, ya, ini agak lebih bagus ya. Kenapa? Karena ini kalau yang tadi MTBS kadang-kadang kalau anak-anak seperti meningitis ya, kalau menurut kriteria itu ya pasti itu dehidrasi berat kan. Kalau orang anak meningitis pasti anaknya letargi, malas minum seperti itu ya. Kalau anak-anak gizi buruk itu pasti juga dehidrasi berat kalau menurut kriteria ini, kriteria MTBS ya. Kenapa? Karena itu karena matanya cekung ya, kembali kulitnya pasti sangat lambat ya. Karena itu kita sebagai klinisi jangan apa ya berpatokan mati dengan kriteria ini ya. Kita perlu yang lain nih ya. Kita lihat ubun-ubun matanya gimana ya, kemudian lihat air matanya, lihat mukosa mulutnya kering apa enggak ya. Dan yang penting itu kalau kita diagnosis diare akut dehidrasi berat atau diare persisten dehidrasi berat pasti udah ada gangguan tanda-tanda vital ya, nadinya akan cepat, isi dan tegangan kurang, tekanan darahnya akan menurun ya, kadang-kadang nggak teraba seperti itu pada yang dehidrasi berat ya. Nah, tapi sekarang itu tidak dipakai lagi ya. Kenapa tidak dipakai lagi? Karena tanda-tanda denyut nadi dengan tekanan darah ini cepat sekali mengalami perbaikan ya. Kemudian kemudian kita ketahui bahwa denyut nadi atau tekanan darah, terutama yang denyut nadi pada skor Meoris King ini merupakan salah satu saja poin dari dehidrasi seperti itu. Artinya apa? Anak yang dehidrasi ringan sedang bisa nadinya cepat. Ya. Jadi jangan nadi nanti cepat dianggap ini shock ya, shock. Nanti kita belajar konsep terapi diari kenapa harus dibedakan dengan shock nanti ya. Walaupun pada di hari dehidrasi berat itu atau di ringan sedang itu udah terjadi shock seperti itu ya. Nah, kita lihat nih pada Maurice King ya, skor 0 sampai 2 itu dehidrasi ringan ya. Kalau misalnya nadinya cuma 120 atau 130 ya, kemudian mulutnya kering seperti itu ya, itu dehidrasi ringan kalau menurut Maurice King ya. Artinya untuk menentukan status dehidrasi denyut nadi atau tekanan darah bukan kriteria pokok ya. Tetapi kalau kita mendiagnosis dehidrasi ini harus artinya gini, kalau dehidrasi berat tanpa ada perubahan denyut nadi dengan tekanan darah, wah itu harus dipertanyakan seperti itu ya. Nah, tata laksana WHO gimana? Tata laksana ada 4 langkah, pemberian cairan, pemberian makanan, ya, obat-obatan, dan penyuluhan seperti itu. Nah, pada workshop kali ini kita menitik beratkan pada pemberian cairan. Ya. Kita ketahui bahwa pemberian cairan ini bisa bisa mencegah dehidrasi, yaitu pada dehidrasi tanpa dehidrasi, kemudian mengobati dehidrasi pada ringan, sedang, dan berat. Ya. Pada pelatihan ini kita titikkan yang berat. Ya. Nah, Kemenkes RI tahun 2008 itu mengenalkan program lintas diare ya, 5 langkah tuntaskan diare. Pada langkah pertama itu oralit ya. Jadi sebenarnya ini untuk yang ringan sedang sepertinya ya. Karena kalau yang berat kita harus pakai impuls ya. Nah, gimana kita memprediksi cairan yang kita akan berikan? Nah, nanti pada diare itu ada 3 istilah ya. Satu, previous water loss, atau previous water loss ini kehilangan cairan sebelumnya. Inilah yang akan kita kembalikan. Inilah yang menyebabkan tanda-tanda dehidrasi. Ya. Nanti ada concomitant water loss atau continuous water loss, ini yang sedang berlangsung. Ya. Yang sedang berlangsung nanti kita terapi cairannya ya berdasarkan kalau anaknya bisa minum oralit ya kita kasih oralit seperti itu. Dengan insufficient water loss seperti itu ya. Jadi pada yang terapi cepat ya, itu kita cuma mempertimbangkan previous water loss. Ya. Nah, ini
Yang paling bagus itu sebenarnya patokannya berat badan, ya. Anak misalnya 3 hari yang lalu dia ke kita dengan batuk pilek beratnya 10 kilo. Ternyata terjadi diare. Diarenya hebat, sehingga waktu dia kembali lagi ke kita timbang 9 kilo nih. Artinya kehilangan berat badannya 1 kilo kan, artinya 10% nih, ya. Pada anak di bawah 10 kilo ke bawah itu 10% tuh udah hampir dehidrasi berat tuh, ya. Nah, yang sialnya kan tidak seluruh anak itu mempunyai data sebelum dia diare berapa berat badannya, seperti itu. Ya. Mungkin ada datanya sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, tapi kita lihat pertumbuhan anak itu cepat sekali. Sebulan, 2 bulan yang lalu berat badannya udah bertambah sekali itu, ya. Nah, sehingga dibuatlah tanda-tanda dehidrasi tadi. Jadi sehingga tanda-tanda dehidrasi itu cuman sekitar perkiraan kita, estimasi kita. Bahwa, kalau zaman dulu tuh dibagi 4, tanpa dehidrasi, ringan, sedang, dengan berat, ya. Nah, tanpa dehidrasi 0% tuh, ya. Yang ringan tuh 0 sampai 2-3%, ya. Yang berat itu sampai 5%, yang sedang sampai 10%, yang berat 10% ke atas, ya. 15% biasanya anaknya udah meninggal dulu tuh, ya. Nah, pembagian seperti ini tidak praktis. Kenapa? Ternyata anak-anak yang ringan ini kadang-kadang nggak menunjukkan gejala, ya. Tapi kadang-kadang juga menunjukkan gejala, sehingga yang ringan ini dipindahkanlah ke yang ke moderat, sehingga muncullah sekarang cuma 3 kan, dulu 4 tanpa dehidrasi, ringan, sedang, dengan berat. Sekarang tanpa dehidrasi, ringan, sedang menjadi 1 dengan yang berat, ya. Nah, yang ringan sedang itu antara 5 sampai 10%, yang berat 10% ke atas, seperti itu, ya. Nah, kita ngambil tengahnya, ya. Kan rata-ratanya 5% sampai 10% itu tengah-tengahnya 7,5%, ya. Persen 7,5 per 100 kan artinya kalau dia per kilo itu artinya per 1000, ya. Nah, kalau kita anggap 1 sisi sama dengan 1 gram atau bijinya 1 liter sama dengan 1 kilogram, ya. Jadi anak yang dehidrasi ringan sedang diambillah cairannya berapa? 7,5%, ya, 75 cc per kilo, ya. Ingat ini kan perkiraan, ya. Jadi perkiraan. Bisa aja kurang, bisa aja lebih, ya. Jadi karena itu pada diare itu yang penting nanti monitoring, ya. Jadi kita cenderung nggak apa-apa ya agak-agak berat-beratin dikit, tapi kita monitoring terus nih, ya. Misalnya yang dehidrasi ringan sedang kita monitoring per jam, nih. Kita rencanain 4 jam, tetapi kalau 3 jam udah selesai tanpa dehidrasi udah stopin seperti itu, ya. Nah, yang berat 10% ke atas, ya. Nah, dulu kami di RSMA di FKUNS itu mengambil 12%, ya. Tetapi sekarang karena harus disamakan, ya sekarang kita mengambil 10% dulu, ya. Nah, dulu WHO kaku banget, ya, 10%. Kenapa WHO dulu ngambil 100 cc per kilo? Kenapa? WHO patutnya gini dah, yang penting dehidrasi beratnya hilang, yang penting ancaman terhadap alat-alat vital hilang, sehingga tetap itu 10%, 100 seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti karena konsep stok nanti berubah, WHO mengadaptasi nanti kita ceritakan di selanjutnya seperti itu, ya. Kemudian, nah, dalam pemberian cairan ini ada 2 tipe nih, ada rehidrasi cepat, ada rehidrasi lambat. Nah, ini ada sejarahnya, ya. Dulu rata-rata lambat, ya. Nah, terapi diare oleh WHO ini kan sebenarnya untuk menghadapi kejadian kolera di negara-negara berkembang seperti itu. Kita ketahui bahwa perjalanan penyakit kolera ini sangat cepat, ya. 12 jam pertama mungkin agak melandai, begitu 12 jam kedua itu cairannya akan banyak sekali hilang, ya. Sehingga kalau kita lambat, ya, akan menyebabkan terjadi shock, ya, bisa bisa kegawatan seperti itu, ya. Karena itulah dilakukanlah rehidrasi cepat, ya. Rehidrasi cepat ini untuk anak di bawah 1 tahun 6 jam, untuk anak di atas setahun ke atas itu 3 jam, ya. Tapi ada beberapa keadaan penyakit tertentu kita takut nih reaksi kalau kita kasih rehidrasi cepat, ya. Misalnya ada penyakit-penyakit yang memang akan menyebabkan overload cairan, ancaman overload cairan akan menyebabkan
terjadinya gangguan alat-alat vital ya. Penyakit-penyakit apa ini? Biasanya ini meningitis encephalitis ya, kemudian bronkopneumonia, bronkiolitis ya, penyakit dekomkordis ya, meteorismus yang berlangsung kronis ya. Tapi kalau meteorismus yang berlangsung akut itu kita pakai rehidrasi cepat ya. Kemudian malnutrisi ya, malnutrisi kalau memang perlu diinfus itu kita pakai lambat. Kenapa lambat? Kita bayangin aja otot-ototnya kan udah demikian miopati, kemudian bukan lemah, apalagi otot jantungnya udah terjadi kardiomiopati ya, sehingga kita kasih lambat. Nah, karena kita kasih lambat ini kita tidak hanya memperhatikan profuse water loss ya, kita juga harus memperhatikan concomitant water loss dengan insufficient water loss seperti itu. Beda sekali dengan rehidrasi cepat. Rehidrasi cepat kita cuma memperhatikan profuse water loss-nya ya. Seberapa banyak? Nah, untuk yang rehidrasi lambat, yang ringan sedang 150 sampai 200 ml per kilo berat badan, yang berat 200 sampai 250 ml per kilo berat badan. Itu untuk anak di bawah 10 kilo ke bawah ya. Gimana kalau anak 10 kilo ke atas, nanti ada tabelnya lagi ya. Nah, inilah penyakit-penyakit yang saya sebut tadi, kita harus lakukan selama 24 jam ya. Nah, tetapi nanti tidak kaku banget 24 jam ya. Kan ini kan derajat dehidrasi ini kan cuma kita memprediksi ya. Jadi tetap kita monitoring per jam. Apalagi misalnya penyakit pneumonia, penyakit-penyakit yang lain tuh ya. Misalnya dalam 20 jam dia udah nggak dehidrasi lagi, kita stop seperti itu ya. Jadi udah kembali ke cairan maintenance ya. Seperti itu ya. Jadi monitoring jadi penting. Nah, untuk yang akut ini untuk yang terapi cepat ya, baik itu diare akut ataupun diare persisten ya. Kita patokannya plan A, plan B, plan C dari WHO. Plan A untuk tanpa dehidrasi, plan B untuk dehidrasi ringan sedang, yang plan C untuk dehidrasi berat. Yang pada workshop kali ini saya nitipkan pada plan C ya. Ya, jadi pada di hari persisten berat pun itu kalau ada tanda dehidrasi, ikutin tanda dehidrasinya apakah ringan, sedang ataupun berat ya. Nah, ini ada gambar ya. Jadi dulu kampanye Oralit itu sangat menggema ya. Kita lihat seperti ini. Kalau lihat seperti ini kayaknya dehidrasi berat, padahal enggak, ini dehidrasi ringan sedang ya. Jadi dilakukan pemberian Oralit seperti itu. Ya. Nah, kita perhatikan juga nih di hari ya. Diare dengan cairan apa yang paling cocok nih? Diare itu ada yang diare kolera atau diare non kolera ya, diare virus ya. Kalau diare kolera kita ketahui ini diare sekretorik ya. Sangat banyak sekali elektrolit hilang ya. Kemudian kalau diare non kolera biasanya walaupun sekretorik tetapi dia tidak banyak elektrolit yang hilang ya. Cuma 56 ya, 50 sampai 60, tapi kolera sih tinggi sekali ya. Tinggi sekali ya. Nah, nanti apakah jadi diare kolera itu cenderung nanti terjadi diare normonatremi atau hiponatremi ya, tapi juga tidak seperti itu. Nanti akan sangat tergantung pada natriumnya itu, apakah banyak kehilangan natrium daripada air ya. Kalau kebanyakan hilang natrium pada air, dia akan menyebabkan diare hiponatremi ya. Tapi kalau banyaklah air yang hilang daripada natrium, dia akan menyebabkan diare hipernatremi. Nah, kalau kalium ini agak unik nih, karena kalau kita lihat kehilangan kalium ini tinggi sekali nih, ya, di atas 20 semua, ya. Diare kolera 27, diare non kolera 25. Nah, sampai sekarang itu terapi tidak ada cairan rehidrasi yang melebihi dari 20 mg, ya. Sehingga biasanya pada diare ini biasanya terjadi normokalemi atau hipokalemi ya. Bisa tidak terjadi hiperkalemi? Bisa kalau terjadi gagal ginjal ya. Jadi salah satu patokan kita bahwa terjadi gagal ginjal ini kalau terjadi hiperkalemi. Nah, seperti itu. Ini cairan-cairan yang ada. Nah, ini yang terjadi pada diare ya. Pada diare sesungguhnya yang seperti yang saya sebut tadi, cikal bakalnya absorpsi yang berkurang atau sekresi yang meningkat ya.
Sehingga kehilangan cairannya tadi nanti di mana? Di vena porta, vena sistemik, lama-lama ke intravaskuler kan, berkuranglah di situ. Ya. Nah, kemudian beda sekali dengan yang lain, misalnya pendarahan. Kalau pendarahan cuma hilangnya di sini nih, ya. Tapi kalau kayak 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 shock distributif seperti DBD, apa yang terjadi? Dia hilangnya di sini, tapi dia apa? Balik lagi ke sini nih, ke intersisil dengan interseluler nih, ya. Jadi pada seperti DBD itu harus hati-hati kita ngasih cairan. Kenapa? Takutnya dia balik lagi. Beda sekali dengan diare. Kalau diare kita nggak takut nih, ya. Cairannya pasti hilang gitu loh. Jadi lebih banyak dikit daripada kedikitan, enak banyak seperti itu. Karena apa? Yang banyak ini nanti kita monitoring per jamnya. Ya. Nah, jadi kehilangan seperti ini ya. Nah, kalau murni seperti ini kehilangan 1,5 sampai 3% kok bisa sebenarnya irreversible ya. Kita bayangkan pada diare itu 10% kadang-kadang masih ringan sedang tuh ya. Anak yang 10 kilo kehilangan 1 kilo kadang-kadang masih ringan sedang atau ke arah berat tuh ya. Beda sekali kalau anak kehilangan darah 200, anak 10 kilo kehilangan darah 250. Wah, bisa shock irreversible tuh ya. Nah, jadi apa yang terjadi lama-lama terjadilah penggeseran cairan ya, penggeseran cairan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang paling banyak tadi nanti kehilangan cairan ekstraseluler. Tapi yang paling menderita nih intersisil. Kenapa? Karena di intravaskulernya ada yang menahannya. Menahannya apa? Osmotik albumin ya. Albumin ini kan sebenarnya untuk dipersiapkan itu kan dalam keadaan normal untuk melawan tekanan hidrostatik pembuluh darah yang meningkat, sehingga albuminnya untuk mengembalikan cairan itu ya. Nah, pada diare itu hidrostatiknya juga turun ya. Sehingga albuminnya bisa untuk menahan volume biar tidak turun lagi nih peluru intravaskuler. Jadi yang paling menderita intersisil, kemudian intravaskuler, baru intraseluler. Nah, tetapi pada diare hipertonik terbalik nih ya. Pada hipertonik itu misalnya natrium yang tinggi, apa yang terjadi? Ada elektrolit yang menahan volume cairan itu biar tetap di ekstraseluler, sehingga yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu diare, dehidrasi intraseluler, ya, diare intraseluler. Nah, seperti ini. Jadi pada keadaan akhir diare ini seperti ini, ya. Nah, kemudian kita lihat, ya. Nah, gimana kita terapi? Nah, terapi WHO bilang kalau terapi B tetap kita harus mengasih oralit ya. Kenapa pada terapi B kita kasih oralit? Karena intravaskulernya nggak terlampau mengancam. Ya, jadi kita tidak takut ada ancaman insuffisiensi alat-alat vital. Beda sekali dengan dehidrasi berat. Pada dehidrasi berat kita takut ada ancaman insuffisiensi alat-alat vital, sehingga pada dehidrasi berat harus diinfus. Ya. Sementara pada dehidrasi ringan sedang itu kita kasih oralit dulu. Ya. Kenapa? Karena pemberian oralit dibanding infus itu lebih cepat menyembuhkan. Ya. Ada efek pemilasan di situ. Ya. Nah, tapi kalau pada dehidrasi berat ini nggak terkejar kalau kita kasih oralit. Ya. Nah, karena itu pada dehidrasi berat kita harus pakai infus. Nah, kalau kita lihat ada dua keadaan, ya. Keadaan pertama intravaskuler yang berkurang, kemudian keadaan kedua intersisil yang berkurang. Kita ketahui bahwa volume cairan ekstraseluler di intravaskuler itu cuma 5%. Tapi kalau intraselulernya dihitung kayak RBC darahnya dihitung itu sekitar 8,5%. Tapi pada diare kan itu tidak berkurang tuh. Yang berkurang cuma cairan plasma ya. Jadi kita harus mengembangkan ini ya, kita kembangkan ini. Nah, harus dipahami bahwa terapi diare ini muncul pada saat konsep shock zaman dulu ya. Saya ingat tuh waktu saya residen pertama kali kalau ada pasien yang shock itu terapinya apa? 20 cc per kilogram badan dalam 30 menit ya, saya ingat tuh ya. Sehingga terapi DBD dulu termasuk juga DBD tipe diare tipe derajat 3 zamannya dulu itu
mengikuti terapi shock itu. Jadi mereka kasih 20 cc per keluar badan dalam 30 menit. Sekarang ternyata bahwa konsep ketakutan kita terhadap pengembangan volume yang arus agresif itu udah berkurang ya, sehingga pada DBD sekarang nggak lagi pakai yang sebanyak itu, tetapi mereka pakai 10 mili, 10 sampai 20 mili sampai kita dalam 1 jam ya. Nah, jadi di hari ini muncul waktu konsep shock zaman dulu ya. Konsep shock zaman dulu itu terapi shocknya itu 20 mili per kilo dalam 30 menit. Nah, terapi diari dari dulu ya sampai sekarang untuk anak setahun ke atas kita kasih berapa? Kita kasih 30 cc per kilogram badan dalam 30 menit. Apa artinya? Artinya terapi diari itu melebihi terapi shock zaman dulu. Jadi zaman dulu nggak tergantung tekanan darah, nggak tergantung nadi, begitu dehidrasi berat, oke dah kita terapinya seperti itu. Ya. Nah kemudian ada konsep terapi shock itu berubah, ya. Berubah itu jadi mereka kasih 10 sampai 20 cc, terutama yang betul-betul itu bisa 20 cc secepatnya. Nah, secepatnya itu ya. Nah, sekarang apakah terapi di hari berubah, terapi dehidrasi berat berubah? Enggak diubah tapi dimodif ya. Kenapa enggak diubah? Ya karena udah terbukti efektif. Ya. Udah terbukti efektif, udah banyak yang selamat dengan terapi seperti itu ya. Sehingga ya oke dah. Nah ini harus kita harus kita pisahkan ya, harus kita pisahkan dengan terapi shock. Kenapa? Kalau kita terapi shock takutnya kita lalai ya. Shock teratasin, oke dah terapi lanjutan, lanjutan terapi maintenance, nanti anaknya shock lagi seperti itu ya. Jadi kalau kita ikutin terapi shock dan kita tidak memonitoring tanda-tanda dehidrasinya, nanti terapi shock ini jadi berulang-ulang tuh ya. Nah, karena itulah harus dipahami, harus dibedain ya. Walaupun prinsip dasarnya sama, mengembangkan intravaskuler ya. Jadi jadi WHO memodifikasi itu. Memodifikasinya gimana nih? Nah, modifikasinya kita ikutin dah terapi dulu ya. Tapi kita monitoring. Kapan monitoringnya? Udah kalau masuk separuh dah ya. Jadi kalau yang 30 menit itu kita monitoringnya apa? 15 menit. Ya. Jadi saya ambil contoh nih anak 10 kilo umur 2 tahun misalnya, dia terjadi dehidrasi berat. Jadi kita kasih nih berapa di awalnya itu kan dibagi 2 tuh 30 70. 30-nya harus dikasih cepat ya. 30 itu artinya kan cuma 3%. Kita tahu bahwa intravaskuler ini cuma 5% ya. Kalau memang betul-betul dia hipovolemik karena diare, pasti ada perbaikannya. Nggak mungkin nggak ada perbaikan. Kalau nggak ada perbaikan pasti ada yang lain. Nah, ini yang akan kita ceritain ya. Jadi kita masukin lah nih. Kita rencanain 30 cc per kilogram badan tergantung umur ya. Nanti yang di bawah setahun nanti kita kasih 1 jam ya, yang di atas setahun ke atas kita kasih 30 menit ya. Yang di atas setahun kita monitoringnya 15 menit bukan 30 menit ya. Tapi yang di bawah setahun biasanya tetap kita monitoringnya 30 menit ya, 30 menit karena separuhnya kan 30 menit walaupun dalam 15 menit kita harus wanti-wanti juga. Nah, jadi kita masukin nih ya. Kita masukin cairan itu RL yang anak setahun ke atas tadi kita rencanain 30 menit. Oke dah. Anak 10 kilo kita masukin 300 mili ya. Jadi kita lihat nih, rencananya kan setengah jam. Dalam seperempat jam kita monitoring. Nah, apa yang dimonitoring di sini? Nah, yang ini monitoring ini tanda-tanda vital. Ada perbaikan nadinya, ada perbaikan tekanan darahnya, seperti itu. Kalau ada perbaikan, artinya oke lah ini memang shock karena diare, karena hipovolemik. Kita lanjutin nih sampai 30 menit. Ya, kita penuhin nih. Ya, 30 menit dengan 30 cc itu kan artinya 3%. Ya, nggak mungkin nggak penuh nih. Ya, nah udah penuh gini, yang 70%-nya gimana? Kita cepetin, jangan dulu. Kenapa? Karena perpindahan dari intravaskuler ke intersisil, ya kemudian ke intraseluler perlu waktu. Ya, kalau kita ngebut terus, itu terjadi nggak lucu. Nggak lucunya gimana? Terjadi dekom, tapi anaknya dehidrasi, kan nggak lucu banget ya.
Karena itu kita pelanin ya. Nah, menurut WHO 70 cc per kilogram badan, anak setahun ke atas dikasih 2,5 jam, anak di bawah 1 tahun kita kasih dalam 5 jam ya. Jadi lebih lambat tuh ya. Nah, jadi kita ngasihnya jangan kelambetan ya. Ya. Kenapa? Takutnya pasiennya kalau kolera seperti itu. Tapi kalau memang yakin bukan kolera nggak apa-apa, agak lebih lambat. Itu biasanya dalam praktek sehari-hari kita kan nggak seagresif itu. Ya. Nah, kita kasih nih, ya. Nah, pada tahap kedua inilah yang kita monitoring itu apa? Tanda-tanda rehidrasi, tanda-tanda dehidrasinya hilang, ya. Jadi kita observasi apa? Tiap setengah jam sekali, ya. Kalau yang untuk yang di atas tahun setiap setengah jam sekali. Untuk di bawah setahun boleh setengah jam, boleh sejam, ya. Jadi kita monitoring terus nih. Karena itulah kenapa saya bilang di awal tadi kita agak beratin nggak masalah. Kenapa? Karena nanti yang kita monitoring, oh kita rencanain 3 jam, ternyata dalam 2,5 jam dia udah tercapai tanda rehidrasinya, oke kita stopin seperti itu ya. Jadi kita monitoring terus ya, kita monitoring terus sampai 3 jam kalau tanda. Nah, setelah 3 jam gimana? Tadi kalau sebelum 2 jam tanda rehidrasinya tercapai, oke stopin. Setelah 3 jam, gimana? Kita nilai ulang ya tanda dehidrasi ya. Nah, jadi pada saat rehidrasi ini kita tidak memperhitungkan berapa kali anaknya defekasi. Kita nggak memperhitungkan itu ya. Jangan oh udah nih waktu rehidrasi kita kasih oralit untuk terapi enggak seperti itu. Jadi kita tetap konsekuen untuk terapi rehidrasi. Kita tetap konsekuen untuk menghilangkan profuse water loss. Yang continuous water loss pada saat rehidrasi nanti kita pertimbangkan setelah kita rehidrasi. Setelah 3 jam kita monitoring ulang. Monitoring ulang. Kita tetapkan lagi tanda-tanda hidrasi. Kalau ringan sedang, oke kita terapi ringan sedang. Kalau terapi dehidrasi berat, walaupun itu sangat jarang, itu tetap rehidrasi berat seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, gimana ternyata dalam waktu kita terapi awal tadi kan 30 menit untuk anak setahun ke atas kan, ternyata 15 menit itu nggak ada perbaikan nih. Nadinya tetap seperti itu, tekanan darahnya tetap seperti itu. Apa yang kita pikirkan? Nah, kita mungkin memikirkan istilahnya ada 5H, 5T ya. Mungkin hipovolemik yang berat ya. Mungkin hipotermi, mungkin hipoglikemi atau hiperkalemi atau hipoglikemi atau asidosis, hidrogen ion yang kurang ya, atau trauma, tension pneumotorak, kemudian tamponade ya, kemudian mungkin sepsis ya toksik ya. Nah, mungkin itu. Nah, jadi pada tahap kedua ini kita harus memikirkan itu. Kita harus meriksa misalnya ada kemampuan untuk ngecek hipoglikemi, kita harus cek hipoglikeminya. Sambil pada tahap kedua ini kita cepetin cairannya. Ya, kita cepetin cairannya. Jadi pada tahap kedua ini kita cepetin ya. Kita cepetin dan kita nilai ulang setelah 30 menit. Kalau 30 menit ternyata perbaikan, kita yakin hipovolemik yang sangat berat. Apa yang akan kita lakukan? Ulangi lagi 30 lagi. Ya. Kita ulang lagi 30 di awal lagi. Tapi kalau nggak ada perbaikan, nah ini bukan hipovolemik nih. Ini shock yang lain. Shock yang saya sebutkan tadi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Yang kadang-kadang ada pasien diare, gejala diare dengan sepsis. Diare itu merupakan ikutan gejala dari sepsis seperti itu ya. Jadi kita kadang-kadang ini dia di shocknya karena diarenya apa karena sepsisnya seperti itu ya. Ada seperti itu ya. Nah, seperti ini yang saya ceritain tadi ya. Nah, kita ketahui bahwa WHO tadi ini kan sangat kaku waktu awal-awalnya bahwa oke dah kita cuma kasih 10% 100 cc per kilo ya, 100 cc per kilo. Nah, sekarang diubah lagi konsep itu. Konsepnya kenapa?
ternyata ini sebenarnya kurang. Karena itu pada tahap kedua tadi setelah fase intravaskular ini teratasi waktu ngisi ke sini, ya, begitu anaknya bisa minum, kita tambahan oralit, ya. Jadi oralit ini yang fase ini bagian dari terapi rehidrasi, bukan mencegah dehidrasi. Karena volumenya beda. Untuk mencegah dehidrasi itu terapi A itu 10-20 cc per kilo, sementara ini cuman ngasih 5 cc per kilo, ya. Sehingga 5 cc per kilo ini kan 0,5%, ya. Jadi itu untuk mencukupi kekurangan tadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang kalau dokter spesialis, saya yakin kan kerja di rumah sakit nih. Gimana kalau yang dokter-dokter umum yang mungkin ikut di pelatihan ini kerja di yang fasilitasnya terbatas seperti itu, ya. Gimana kalau nggak bisa diimpus? Nah, kalau nggak bisa ngimpus, ya, Anda lihat nih rujukan terdekat ada berapa lama nih? Ada di dalam 30 menit nggak? Ya, kalau lebih dari 30 menit, misalnya kerjanya di mana tuh di terpencil, ya, mau ke Palembang itu misalnya perlu 3 jam, ya, nggak usah dikirim ke Palembang dulu, ya. Kita lihat apakah Anda terlatih untuk memasangkan pipa nasogastrik tuh, ya. Saya ingat dulu di Puskesmas saya sering sekali menggunakan teknik ini, ya. Menggunakan teknik ini karena pada dehidrasi berat kan susah nyari infus. Nah, kita gunakanlah NGT. Nah, berapa banyak? Nah, tidak sebanyak kita ngasih rehidrasi pakai intravena. Kenapa? Karena isi lambung itu terbatas, ya. Isi lambung itu 20 cc per kilogram berat badan dalam 1 jam, ya. Jadi kita ngasih itu, ya. Sehingga kita kasih dalam 6 jam, ya. Jadi terapinya kita langsungkan dalam 6 jam, ya. Tetap periksa kembali setiap 1-2 jam, ya. Nah, kalau anaknya kembung gimana? Kita lambatin, ya. Tapi kalau 3 jam keadaan dehidrasi anak tidak membaik, ya usahakan nanti kan mungkin isinya udah terisi tuh, ya. Cobain lagi pasang intravena. Kalau memang tidak bisa memasang intravena, tetap dirujuk, ya. Nah, tetap dirujuk dengan lihat anaknya bisa minum enggak. Kalau bisa minum, lanjuti dengan minum, ya. Ya, lanjut dengan minum lewat EGD seperti itu. Ini tadi pemantauan. Jadi pemantauan vital sign tadi itu di tahap awal tadi, ya, waktu kita rehidrasi di awal, waktu itu yang mirip terapi shock, walaupun memang anaknya itu shock kan, ya. Tapi beda dengan terapi shock, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gagal tadi, ya, di awal tadi di 15 menit pertama tadi yang untuk 30 menit atau 30 menit yang untuk 30 menit yang 1 jam di bawah 1 tahun tadi, ya, kita pertimbangkan, oh mungkin ini ada shock yang lain, yang hipovolemik yang berat, hipotensi, hipoksemia, hipo atau hiperkalemia, hipoglikemi, ya, asidosis, toksin, tensi pneumotorak, tamponade, trombosis dengan trauma. Seperti itu. Nah, kemudian kita harus juga lihat tanda-tanda hilangnya dehidrasi, ya, terutama di tahap kedua tadi, ya. Kemudian lihat respon klinisnya, ya. Kemudian juga apakah setiap pasien dehidrasi ini harus diperiksa elektrolit serum? Belum tentu, ya. Lihat klinisnya, ya. Lihat klinisnya. Kemudian komplikasi juga kita lihat, ya. Tidak mesti harus setiap itu kita lakukan analisa gas darah seperti itu, ya. Nah, gimana kalau anak itu rehidrasi, akan kita lakukan rehidrasi lambat. Nah, ini berdasarkan PWL, NWL dengan IWL, ya. Nah, ini kalau yang ringan, sedang itu sekitar ini udah dihitung-hitung itu sekitar 200, ya. 175 sampai 200, ya. Yang berat itu sekitar 250, ya. Risknya kalau yang ringan sedang itu 150 sampai 200, yang berat itu antara 200 sampai 250. Nah, kendalanya kalau anaknya gede, ya.
Kalau anaknya besar, timbangannya besar, apakah misalnya anaknya yang 60 kilo itu harus kita kasihkan 200, Pak, itu kelebihan sekali, ya. Akan kelebihan sekali, akan overhidrasi sekali. Nah, ini ada patokan tabel, ya. Mungkin tabel ini nggak hafal tuh, ya. Nah, saya sudah lihat dari tabel-tabel ini, sepertinya yang lebih mudah itu kalau kita pakai cairan maintenance, ya, patokan maintenance, ya. Jadi kita lihat cairan maintenance-nya berapa. Nah, kalau yang untuk yang ringan sedang itu 1,5 kali sampai 2 kali maintenance, ya. Kalau yang berat tuh 2 kali sampai 2,5 kali maintenance, ya. Kalau anak di bawah 10 kilo nggak masalah pakai rumus ini. Tapi kalau anak 40 kilo gimana? Ya, 40 atau 45 kilo. Kita 45 kilo maintenance-nya berapa? 2.000 kan? Maintenance-nya 2.000. Jadi kalau dia mengalami dehidrasi dan anaknya tidak bisa makan minum, ya artinya dipuasain, artinya kita ngasih kalau hidrasi berat antara dua kali sampai 2,5 maintenance, ya. Artinya yang 2.000 tadi antara 4.000 sampai 5.000 per hari, seperti itu, ya. Jadi pakai, ya. Nah, kalau dehidrasi hipertonik sama, ya, tetap kita pakai, ya. Jadi pada yang terapi yang lama tadi, ya, yang terapi lambat tadi, kita walaupun kita kasih 200 sampai 250 itu, tapi tetap kita berikan cepat itu di awal tuh 1/3 sampai 1/4-nya, ya. Kenapa? Untuk mengembangkan volume intravaskular itu. Gimana kalau anaknya shock, terjadi shock, tekanan darah melambat, tekanan nadinya misalnya, oh ini memang betul-betul tanda shock, oke, terapi dah, terapi shock, ya. 10 cc per kilogram badan sampai dalam 1 jam pakai RL, ya. Bisa lihat klinisnya nanti, ya. Kalau BP bisa mungkin 10, tapi kalau yang lain mungkin bisa pakai 20. Begitu shocknya teratasin, kita kembali lagi ke terapi yang kita rencanakan, ya, seperti itu, ya. Nah, untuk disentri sama, ya, tetap kita tentukan derajat dehidrasinya, ya. Nah, kemudian ini ada yang hipokalemi dengan hiperkalemi, ya. Patokannya kita pakai EKG seperti itu, ya. Mana yang hipokalemi ringan, hipokalemi berat, begitu hiperkalemi sangat berat, hiperkalemi sedang, seperti itu, seperti ini, ya. Kemudian kami memberikan 2 soal workshop, ya. Mudah-mudahan peserta workshop bisa mengisinya dengan baik. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita stop. Mana stopnya ini?